Dan selanjutnya kita akan mengamati secara sederhana ya untuk perkembangannya di tiap minggunya. Kalau dilihat dari daun tertinggi berada di 36. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Sahabat Inspirasi Petani, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Inspirasi Petani, pada kesempatan kali ini Inspirasi Petani akan menyampaikan lagi proses pengamatan padi CL284 dan CL220 ya. Nah, untuk proses kali ini kita sudah masuk ke minggu ketiga ya, dan sebentar lagi kita akan mengamati kedua padi tersebut. Nah, di depan saya ini adalah padi jenis CL284 ya, dan di sana itu adalah padi CL220. Dan sebentar kita akan amati bagaimana perkembangannya di minggu ketiga ini. Dan sebelum kita lanjut, saya mengajak kembali kepada sahabat Inspirasi Petani untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa lama-lama mari kita ke demo-nya. Check it out. Nah, sahabat Inspirasi Petani, inilah salah satu demplot padi khusus CL284 ya. Dan ini sudah berusia 3 minggu ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengamati secara sederhana ya bagaimana perkembangannya. Nah, saya mengingatkan kembali lagi untuk proses tanam ini ya, padi CL284 ini menggunakan sistem tabela ya, atau tabur benih langsung ya. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana pertumbuhannya untuk jenis padi CL284 ini untuk sistem tanam tabela ya. Nah, kita bisa lihat sendiri ini salah satu sampel padi ya yang kita akan amati. Dan saya lihat untuk perkembangannya dan proses pengantisipasian ya dari serangan hama ulat. Di minggu lalu itu tingkat serangan hama ulatnya cukup tinggi ya. Dan saya perhatikan juga untuk kondisi daun ya mulai sehat ya. Tetapi sepertinya ini belum dilakukan proses pemupukan juga. Karena kenapa? Dari kondisi daun dari padi ini memang sepertinya kekurangan unsur N ya, dan kayaknya belum dilakukan proses pemupukan. Karena kenapa? Mungkin ya sekarang lagi posisi kelangkaan ya untuk pupuk yang ada di daerah saya. Namun kalau dilihat secara dekat ya, dari kondisi daun cukup sehat ya. Untuk intensitas serangan dari hama ulat itu sudah tidak ada lagi. Jadi sepertinya mungkin tindakan selanjutnya adalah proses pemupukan ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih pertumbuhan atau perkembangan di tiap minggunya ya. Nah, saya akan ukur tinggi dari tanaman padi ini ya. Nah, sebagai informasi, pada minggu lalu atau minggu kedua itu tinggian tanaman itu di rata-rata 26 cm ya. Dan sekarang kita melihat lagi berapa sih perkembangannya di minggu ketiga ini. Nah, kita ambil daun tertinggi ya. Ini ada di kisaran 33 cm ya. Kalau dirata-ratakan dengan rumpun yang ada di padi CL284 ini, itu berada di kisaran 31 cm ya. Jadi kenaikannya
pada minggu kedua yakni 26 cm, kalau dihitung 27, 28, 29, 30, 31. Jadi pada minggu ketiga ini perkembangannya atau pertumbuhannya itu naik sekitar 5 cm ya. Jadi mungkin salah satu yang mempengaruhi pertumbuhan ini adalah proses pemupukan ya. Karena kenapa? Padi ini belum dilakukan proses pemupukan, karena mengingat saat ini di daerah saya pupuk itu menjadi langka ya. Nah, mungkin itu saja, kita bisa lihat sendiri. Ini adalah rumpun padi CL 284, dan selanjutnya kita akan menuju ke demplot khusus padi CL 220 yang ada di sana. Oke, kita lanjut ke demplot CL 220. Oke, sahabat inspirasi petani, kita akan menuju ke demplot khusus padi CL 220 ya, yang ada di depan sana. Oke, terus disimak ya, jangan lupa di subscribe. Nah, sahabat inspirasi petani, saat ini kita sudah berada di demplot padi khusus CL 220 ya, dan inilah penampakan padi CL 220 yang menggunakan teknik tabela atau tabur benih langsung ya, menggunakan alat pipa. Nah, kita bisa lihat sendiri rumpun padi CL ya, dan kita akan lebih mendekat pada satu objek penelitian ya. Nah, inilah salah satu padi CL20 ya menjadi objek penelitian. Kalau bicara kondisi kesehatan dari daun ya cukup ada perubahan ya, dari tingkat serangan hama di minggu kedua itu cukup tinggi sekali ya. Kita bisa lihat sendiri untuk bentuk serangannya ya. Nah, untuk proses pemupukan sama kayaknya belum dilakukan proses pemupukan, mengingat kelangkaan pupuk di sini ya, dan usianya ini sudah masuk di fase 3 minggu dan semestinya sudah masuk dalam proses pemupukan pertama ya. Itu di kisaran 20 hari sudah kita lakukan proses pemupukan. Nah, kalau dilihat dari anakan juga ya cukup luar biasa juga ini padi CL220 ini ya, cukup mumpuni juga kalau bicara tentang anakan ya. Agak berbeda dari CL284. Nah, kalau untuk serangan hama yang ada di rumpun padi CL220 ini cukup rendah ya, mungkin sudah dilakukan proses pengendalian hama ulat ya. Dan selanjutnya kita akan mengamati secara sederhana ya untuk perkembangannya di tiap minggunya. Kalau dilihat dari daun tertinggi berada di 36 cm ya. Kalau dirata-ratakan itu sudah berada di 33 ya. 33. Cukup tinggi juga ya untuk perkembangannya. Pada minggu lalu atau minggu kedua itu di rata-rata 25 cm ya. Jadi kenaikannya itu berada 20 sekitar 8 cm ya untuk minggu ketiga ini, untuk perkembangan dari tinggi tanaman CL220 ini. Nah, ini bisa kita lihat juga untuk proses padi ini dimakan oleh hama ulat ya. Ini daun ini
ada bentuk habis dimakan ulat ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan pada minggu ketiga ini ya, dan insya Allah pada minggu keempatnya nanti lagi kita akan laporkan lagi bagaimana perkembangannya, dan sampainya panen kita akan laporkan terus menerus ya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi petani Indonesia. Dan sebelum video ini berakhir, saya mengajak kembali kepada sahabat Inspirasi Petani untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.